Perjamuan kudus, saudaraku sekalian, adalah menjadi tema hari ini. Ada banyak kita mungkin selama ini hanya makan rotinya. Sudah makan rotinya, letakkan gelasnya pulang. Tetapi kita tidak pernah mengerti, saudara, apa yang tujuan daripada yaitu Paskah atau perjamuan kudus itu. Mungkin kita datang perjamuan kudus, yuk makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini harus kita ketahui, apakah maksud Tuhan Yesus Kristus atas perjamuan kudus yang Dia ingatkan kita sekalian. Makanya tema kita hari ini berkata, saudara, perjamuan kudus adalah peringatan penderitaan kasih Tuhan Yesus yang sangat dalam terhadap manusia. Catatkan, saudaraku sekalian, perjamuan kudus adalah peringatan penderitaan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat dalam kepada manusia. Makanya hal ini perlu kita ketahui, saudara, supaya kita jangan hanya berkata perjamuan kudus, makan roti, minum anggur. Tetapi makna daripada perjamuan kudus itu, saudara, kita tidak pernah boleh meresap dalam hidup kita dan hidup dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudaraku sekalian, tentang perjamuan kudus kita ini. Maka ada seolah-olah bicara dalam hidup saya, mengerti enggak perjamuan kudus? Maka itu yang menjadi tema bagi kita hari ini, saudaraku sekalian. Apa arti daripada perjamuan kudus? Dan sekali lagi saya mau katakan, hanya inilah yang Tuhan katakan, buatlah peringatan akan daku. Ya. Peringatan yang lain tidak ada, dia minta, bikinlah peringatan bahwa aku telah lahir di dunia ini, tidak ada. Tetapi hari ini, saudaraku sekalian, inilah sesuatu yang luar biasa. Dan dia mengingatkan kepada murid-muridnya, tentu kepada kita sekalian, buatlah seperti ini peringatan akan daku. Rupanya betapa penting, saudaraku sekalian, yaitu perjamuan kudus ini. Kita baca dulu, saudaraku sekalian, menjadi yaitu penuntun kita hari ini, yang terdapat Lukas 22 ayat 14 sampai 19. Saudara, kita baca bersama-sama. Ya, ini Tuhan Yesus mengumpulkan di satu rumah, dikala dia berbicara, hatiku rindu untuk makan bersama dan perjamuan kudus sama-sama dengan murid-muridnya. Dia bilang, saudara, dan dia menunjuk satu rumah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Inilah kata firman Tuhan itu, saudara, betapa pentingnya perjamuan kudus ini dalam hidupnya orang-orang Kristen. Mari kita baca bersama, saudaraku sekalian, ayat 14 sampai dengan 19 saja, begitu singkat, 1, 2, 3. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku selalu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sama oleh kegenapannya dalam Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan dan bagi kita sekalian. Inilah yang Tuhan saudara katakan yang sangat luar biasa. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan daku. Mungkin selama ini saya sudah katakan kepada kita saudaraku sekalian, bahwa kita mungkin hanya makan rotinya, minum anggurnya, duduk, amin amin gitu. Haleluya. Tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudaraku sekalian. Di mana perjamuan kudus itu adalah perjalanan Tuhan Yesus dengan yang penuh kasih saudara dan penderitaan. Yang sedalam-dalamnya dalam hidupnya untuk keselamatan bagi manusia. Suatu ketika saudaraku sekalian, dia berbicara tentang Paskah dan perjamuan kudus. Saudara, Paskah ini bukanlah Paskah sesuai dengan perjalanan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang dari Mesir, bukan. Kalau Paskah pertama oleh mereka, saudaraku sekalian, adalah mengenang perjalanan mereka dari Mesir sampai saudara menuju tanah Kanan. Sehingga mereka melakukan Paskah itu saudaraku sekalian sesuai dengan penderitaan yang mereka alami. Sesuai dengan apa gerak-gerik mereka saudaraku sekalian. Bahkan mereka disuruh saudara untuk memotong domba. Dan kalau mereka juga memakan domba itu saudaraku sekalian, mereka harus miring, mereka harus menangis, mereka harus berputar-putar dan berjalan saudaraku sekalian. Mengenang penderitaan perjalanan mereka waktu Tuhan mau melepaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi Tuhan Yesus berkata saudara, perjamuan kudus bersama dengan dia ialah mengenang penderitaan Yesus Kristus yang begitu dalam saudaraku sekalian untuk keselamatan kita. Saudara, dia harus menjadi manusia. Oh saudaraku sekalian, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, yang kudus, mengambil rupa manusia dan lahir menjadi manusia, saudara, mengambil rupa orang berdosa, mengambil rupa yang konyol, saudaraku sekalian. Coba, hanya seorang presiden pun atau gubernur saudara menjadi mengorek paret. Kita mungkin sudah berkata, gila. Tetapi Yesus datang saudaraku sekalian, mengambil rupa manusia yang berdosa itu. Untuk dia boleh bergaul dan untuk boleh saudaraku sekalian, dia mengampuni segala dosa. Coba saudara, apakah itu bukan penderitaan? Dia harus turun dari tahtanya untuk mengambil rupa manusia karena kasihnya. Coba saudara, saudara pun di kantor mungkin hanya kepala bagian saja, atau katakanlah kepala seksi disuruh-suruh mengelap meja ataupun menyapu pekarangan kantormu. Belum tentu saudara mau, dan mungkin saudara mengerjakan tapi bersungut-sungut.
Masa aku kan sudah orang hebat. Ataupun seorang penetua, saudaraku sekalian, disuruh ngelap meja ataupun menyapu gereja. Bagaimana Bapak ini? Tidak tahukah dia bahwa saya sudah evangelis? STH pula. Sarjana ekonomi pula. Akuntansi pula. Coba bayangkan saudara. Atau saudara mungkin tidak mungkin luput hatimu mengatakan saya, Pak Gembala tolong sapukan itu. Saudara, kita manusia, tapi Allah karena kasih-Nya terhadap saudara dan saya, Dia boleh mengambil rupa kita, rupa manusia. Susah kan? Bahagian kedua saudaraku sekalian, dia harus mengalami cacian makian. Belum pernah dalam catatan Alkitab apapun bahwa Yesus dipuji-puji, tidak ada. Dicaci, saudaraku sekalian, Yesus dikatakan kapan mau dibunuh. Tidak ada pernah dia, memang hebat kamu. Tidak ada. Murid-muridnya juga pun, yaitu saudaraku sekalian, mau menghancurkan dia, mencium dengan bayaran. Kan saudara tahu mungkin itu namanya Judas kan? Makanya ciuman belum tentu, kalau ciuman tidak cerah mukanya, bukan dari hati, jangan terima. Ya ibu-ibu kan mau gitu. Tahu-tahu gitu saudara di belakang, enggak. Yesus saudaraku sekalian menerima itu semua karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Amin. Yesus cinta saya cinta Yesus. 1, 2, 3. Amin. Makanya kalau membagi perjamuan kudus itu jangan sembarang saudara. Betul-betul kalau sudah dikatakan yaitu sekretaris ataupun Pak Galang, nanti ibu ya, betul-betul saudara harus berdoa. Membagikan tubuh Kristus. Jangan hanya gitu. Enggak. Saudaraku sekalian, kerinduan dia supaya kita mengerti bagaimana kedatangannya. Coba saudara dikejar-kejar lagi. Coba dikejar lagi, dibikin lagi apa duri-duri di perjalanannya saudaraku sekalian, dikala dia mau ke Yerusalem. Salibkan dia. Coba kita bilang dulu, Pak Sinaga itu kurang ajar, kau bilang. Saya mungkin tidak mau lagi layani saudara. Atau saudara dibilang, siapa itu tidak bagus. Katakanlah misalnya, karena saya dekat dengan Pak Jambe aja deh, yang suka saya bilang-bilangnya. Pak Jambe ini kayaknya ya, tidak bagus. Dia hampir frustrasi tuh. Siapa suruh dia duduk-duduk dekat gembala, kata dia. Apa urusanmu? Haleluya. Dia frustrasi, bisa frustrasi. Ya betul juga katanya. Tetapi saudaraku sekalian, karena firman Tuhan, semua harus dia lakukan. Karena janjinya kepada dirinya bahwa dia ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Dia harus menahan semua. Dia harus, saudaraku sekalian, melakukan. Coba bandingkan saudara dengan Tuhan. Kita yang diciptakan loh. Betapa cintanya dan kasihnya terhadap kita.
Tak patutkah kita menghargai dan menghormati dia? Amin. Dia bukan saudara bohong-bohongan, enggak. Haleluya. Bahkan saudaraku sekalian, memang dia persiapan, dia diolok-olok lagi. Itu anak gampang. Siapa bapaknya? Kapan Allah melahirkan? Dipelintir-pelintir. Haleluya. Ini perlu harus kita ketahui dan harus hidup dalam kehidupan kita supaya Tuhan ada tetap dalam hidup kita. Amin. Beginilah amenmu lah. Katanya mencintai Yesus tadi. Beginilah amenmu lah. Amin. Iya gitu dong. Tuhan pun mendengar. Haleluya. Bahkan dia sanggup karena cintanya buat saudara dan saya dilecut. Dirobek tubuhnya. Diludahin lagi sama ibu-ibu orang Farisi itu. Mereka lupa bahwa dia adalah Allah. Mereka lupa bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka kehilangan kontrol atas kehidupan. Makanya kita harus tahu bahwa perjamuan kudus, namanya pun sudah perjamuan kudus, mengenang dan memperingati penderitaannya yang luar biasa itu. Kasihnya yang sangat dalam terhadap manusia. Jadi makanya mulai hari ini kita harus mengerti kalau ada perjamuan kudus, saudara harus mengenang itu. Haleluya. Harus mengenang. Di waktu mereka makan, saudaraku sekalian, biasanya mereka mengadakan makan bersama dulu. Rupanya murid-murid ini juga, saudara, ada yang mengambil makanan duluan. Dia bilang, kan bisa kau makan di rumahmu dulu, ini kan makan bersama, tunggu komando. Walaupun murid-murid disiplinnya juga ada kurang. Iya, biarpun pendeta STH katanya disiplinnya ada juga kurang. Tetapi di Barigas enggak, semua baik-baik kok, amin. Aminnya harus Pak Galang aja yang amin. Semua kita harus disiplin. Amin. Saudara, kalau saudara bayangkan kerajaan surga dan banyak nanti membaca saudara, tidak layak kita untuk ke situ. Tidak layak. Potongan seperti kita layakkah? Bersinar. Wajah damai. Semua saudara tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Bersih, kudus. Tidak layak kita sebenarnya. Tetapi karena Yesus datang melayakkan dan memilih kita, makanya kita datang ke gereja dan kita datang kepada Tuhan dan perjamuan kudus adalah untuk mengubah hidup kita. Ya, sampai pelan-pelan sampai layak kita akan bersama dengan Dia dalam kedatangannya yang kedua kali ini. Amin. Makanya jangan kau bosan, kita sedang dirubah, dilayakkan.
Saya mau katakan kepada saudara, tidak semua orang yang mengatakan percaya dan datang kepada Tuhan akan menjadi masuk dalam kerajaan surga, belum tentu. Saudara bacakan Yohanes 2 ayat 23, 25. Datang orang, kami mau percaya sama kamu. Bolehkah? Tuhan bilang enggak jawab. Tapi Tuhan bilang, aku mengenal setiap manusia. Aku tidak akan percayakan diriku kepadamu. Tetapi kepadamu dan kepadaku yang ada di gereja Bethel Indonesia ini, gereja Tuhan ini, kita pasti dilayakkan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berlayak saudaraku sekalian adalah mengikuti kebenaran firman. Iya. Tidak ada haleluya. Aduh. Ada banyak orang saudara kalau sudah ikut melayani, saudara sudah ditetapkan melayani, jangan hanya waktu melayani, waktu firman berjalan, disitulah kamu saudaraku sekalian dirubah. Dua tiga orang bersekutu dalam namaku, aku ada. Makanya makin banyak kita bersekutu di sini, makin api kemuliaan Tuhan akan turun. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Itu dia. Oh saudaraku sekalian, dia bercerita tentang bahwa dia akan mati di tangan orang berdosa. Dia akan diolok-olok, dia akan dicambuk saudaraku sekalian. Dan wajahnya pun tidak terhitung lagi. Dia ceritakan kepada mereka. Haleluya. Dia ajarkan kepada mereka. Dia katakan, aku akan mati di tangan orang berdosa. Cobalah bayang saudara. Kalau saya katakan sekarang kita mati semua, saudara pasti lari pun mengempang. Tuhan mau angkat kita semua. Wah pasti saudara lari puntang panting. Apa katanya kalau kita orang Dayak bilang? Lari pukang. Apa? Apa Pak? Lari pukang. Aku mau hidup lagi. Tapi saudaraku sekalian, dia kasih tahu semua. Waktu itulah dia memecah-mecahkan roti saudara. Memecah-mecahkan roti yang dimaksud di situ ialah saudaraku sekalian, nanti aku akan hancur terpecah seperti ini karena dosamu. Supaya kamu mendapat selamat, aku harus menanggung, aku harus hancur untuk memperbaiki hidupmu. Coba. Kita aja sama anak kita belum tentu mau seperti itu. Dia mempertanggungjawabkan barang siapa yang percaya kepada dia, ia menjadi anak. Lebih hebat kita anak Tuhan daripada anak Bapa. Amin. Pernah kan saya cerita buat saudara, ada seorang udah pendeta di gereja ini itu. Tuhan, Bapa berikan aku Honda. Sok-sok pula anak ini kupikir. Aku bukan minta sama Bapak. Bapak coba. Bapak kan Bapak badani katanya, coba. Coba saudara, tersinggung. Saya minta sama Bapak di sorga, coba. Lebih hebat anggapannya Bapak di sorga daripada Bapak di dunia. Itu pun harus dihormati juga. Jangan pula haleluya kau tinggalkan orang tuamu, kau maki-maki. Tuh. Akhirnya dia dapat juga. Tuhan itu kayak maksa bapaknya itu. Belikan saja itu katanya, coba. Tuh Pak.
begitu dia merawat kita, begitu dia mengasihi kita, begitu dia mendengar kita. Dan dia bercerita kepada anaknya, inilah nanti aku akan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan yang memecah-mecahkan roti itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau gitu perjamuan kudus enggak boleh dong di rumah-rumah. Harus dipecahkan gembalanya dulu dong. Kita kan boleh di rumah live streaming untuk perjamuan kudus. No. Harus dilayani. Kalau gitu nanti sendirilah, khotbah sendiri di rumahmu, bikin organisasimu sendiri di situ. Ya kan? Bikin aja misalnya Gereja David Sudarmadi Sinaga. Bikin di situ perjamuan kudus, kasih si Tepen. Ya kan? Tepen, makan. Kasih lagi si perempuan itu, makanlah. Ya kan? Bukan, harus dilayani. Tuhanlah yang memecah-mecahkan roti itu dan memberikan inilah tubuhku. Amin. Itu pentingnya perjamuan kudus ini harus diberitahukan saudaraku sekalian. Itulah sebabnya Tuhan katakan, saudara, dia mengajar, dia datang, saudara. Dan perlu setiap jemaat mengingat dan meresapi, merenungkan penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya terhadap kita. Katakan dulu, Yesus mengasihi saya. Lebih daripada anaknya. Enggak tahu lah, saya bilang lebih daripada anak, gimana lagi ya? Haleluya. Kita dimanjakan, saudara. Ya. Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku. Haleluya. Saudaraku sekalian, dan yang paling hebat di sini, buatlah seperti ini peringatan akan daku. Kenapa? Supaya kita waktu memakan, yaitu saudara, oh Yesus satu dengan saya. Darah Yesus ada dalam darah saya. Itu menjadi anak. Nanti saudara, kalau kau jadi anak, ada keliru, nanti darahmu akan diambil. Ya kan? Dicocokkan dengan darah bapakmu. Tidak bisa dibilang, bapak-bapak, itu bapakku. Belum tentu darahmu sama. Iya kan? Makanya kalau ada orang nggak tahu alamatnya dan sebagainya, jatuh pesawat terbang, kan diambil dari anunya, simple darahnya itu, dari tubuhnya. Jadi kalau kita perjamuan kudus, berarti kita sudah satu darah dengan Kristus. Amin. Makanya diadakan peringatan. Oleh kita satu darah dengan Kristus, tidak mungkin kita berbuat sesuatu, saudara. Saya. Makanya dia bilang, bikinlah peringatan akan daku. Oh, saya milik Kristus. Oh, saya anaknya. Oh, saya satu tubuh dengan dia. Makanya disebut orang percaya itu adalah Injil. Kan dibilang Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudaraku sekalian, kalau begitu, yaitu kita harus menjadi firman yang hidup dan firman yang berjalan. Karena di dalam kita ada Yesus. Bukan berarti kita jadi Yesus, jangan begitu dong. Ada orang bilang, karena aku sudah selalu perjamuan kudus, aku satu darah dengan Yesus, aku dari Yesus dong. Bukan, kita anaknya. Ada dong pemisahannya, bukan berarti terus si David, atau si John, atau si Denny, atau si Adi, nanti satu lagi siapa? Atau si Andes, nanti nggak dibilang namanya bersungut-sungut di rumah. Nama saya nggak dibilang kemarin katanya. Ini juga iya, kalau nama kita nggak tercatat di surga repot kita.
Beda dong, namanya dia anak kok. Saya bapaknya. Ya kan? Kalau saya ludahin dia bisa. Atau saya makan nasi dulu. Di kampung kami dulu kan kasih nasi anaknya itu di meme namanya, apa itu Mam? Dikunyah dulu kan, baru, betul ya? Ya, dihancurkan dulu. Kan ada giling-giling dulu gitu, enggak ada. Sekarang ini itu digiling-giling bikin tepung. Kalau dulu ludahnya itu ikut. Mama saya makan sirih, merahnya itu pun tercampur di apa itu. Gitu. Sudah itu kita duduk-duduk di sini, satu lagi di sini sedang di meme namanya sama kami itu Pak. Ya. Gitu, dibikinnya sih sama kita gini, nah gitu sama kamu, supaya jangan kelaparan kamu katanya. Makanya saudara, berarti beda kan? Jangan dia bilang, saya gembala sidang di sini, karena bapakku gembala sidang, tidak bisa, dia harus menuruti bapaknya. Amin. Kasihlah peringatan akan daku. Saudaraku sekalian, perjamuan kudus juga ada dituliskan dalam 1 Korintus 11 deh, kita baca dulu sebentar. Ya, supaya nanti kita perjamuan kudus ini dan saudara mempersiapkannya kadangkala Pak Galang. Bukan main-main loh saudara. Membagi ya, supaya kita lebih karena nanti Tuhan bisa marah kalau kita tidak serius. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Coba deh. Inilah ceritanya Paulus. Dia mendengar saudara sekalian. Sebenarnya ini semua kisah Rasul dengan ini dituliskan oleh Lukas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, terus, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Terus, demikianlah ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru. Yesus bersama dengan kamu, darahnya dan tubuhnya dimeteraikannya, saudaraku sekalian, adalah perjanjian baru buat kita. Ya. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini kamu menjadi peringatan akan aku. Satu lagi saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya saudara, orang perjamuan kudus harus melayani, harus bersaksi. Karena wajahmu akan berbeda dengan wajah yang lain. Saya beda-bedakan. Kemarin kita ke Samosir ya kan Pak ya. Orang Samosir itu berbeda dengan wajah saya. Sama-sama sinaga. Mereka menari begini, tapi saya menari begini, wajah saya kayak bersinar. Saya lihat, ada filmnya loh. Makanya saya berani bilangnya. Saya bilang beda ya. Kami bikin juga di Parapat begitu saudara, beda kok. Orang yang perjamuan kudus dan melayani Tuhan berbeda wajahnya dengan berbeda orang lain. Nanti deh, cobalah nanti. Ya coba nanti Pak Ano. Pasti berbeda wajahmu dengan orang lain. Wajahmu itu gitu. Bersinar-sinar. Hanya harus kita jaga diri kita supaya kita jangan diri lain. Ya, sebenarnya kita kalau kita melihat gitu kita jelek tapi pandangan orang lain loh bersinar-sinar. Walaupun kita miskin seperti orang kaya dia lihat. Terus apa katanya? Terus barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia tidak berdosa terhadap tubuh.
Ia berdosa terhadap, makanya saudaraku sekalian ini perlu harus diberitahu. Supaya saudara jangan berdosa memakan itu. Jangan main-main. Ada kawan saya dulu saudaraku sarjana hukum di pengadilan lagi. Orang penting lagi. Waktu perjamuan kudus dia pulang dari main kartu. Dia ajak saya saudaraku. Ayo kita minum anggur. Minum anggur pun lumayan lah. Kata dia. Nanti kita minum, kan bisa ditambah katanya. Saudara, 2 hari lagi setelah perjamuan kudus itu anaknya ditimpa oleh mobil berdarah-darah. Jangan main-main dengan perjamuan kudus, amin. Amin kan kalianlah, amin. Tuh, saudaraku sekalian. Dan terus, karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Diuji dulu dirinya. Betul enggak kita mengalami kasih Tuhan dan aku percaya kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Diujilah. Sudah itu apakah aku sudah beres? Karena apabila kau tidak mengampuni sesamamu, Tuhan juga tidak mengampuni engkau. Masih adakah di dalam hatiku yang tidak beres, baik terhadap suamiku, terhadap istriku, terhadap kawanku dan sebagainya. Ya, terus ada lagi, satu lagi. Ya, terus ada lagi saudaraku sekalian katanya bahwa di situ katanya ada perjamuan kudus. Dan minum anggur itu adalah pengampunan dosa. Jadi kalau kita saudara sungguh-sungguh masuk, maka terjadilah pengampunan dosa di dalamnya. Ya. Karena Yesus datang. Karena Yesus tidak mau bercampur dengan dosa. Tetapi waktu dia masuk dalam tubuh kita dan dia tinggal di situ atas iman kita, sungguh maka segala sesuatu di tubuh kita pun akan disucikan, saudara. Kalau gitu ada juga benarnya kalau kita perjamuan kudus, saudara, dengan sungguh, apapun yang terjadi dalam tubuh kita, saudaraku sekalian, akan hilang. Maka banyak orang berkata dengan perjamuan kudus penyakit bisa disembuhkan. Asal betul-betul jujur dia. Itulah saudaraku sekalian, bahwa perjamuan kudus adalah perjanjian baru bagi manusia. Bukan berarti perjanjian lama tidak berjalan, berjalan juga. Tapi ini perjanjian baru. Dan orang setelah dikuduskan oleh Tuhan, setelah lahir baru, setelah dia menerima Yesus Kristus dan dia dipilih oleh Tuhan, maka dia berhak untuk masuk dalam kerajaannya. Dan perjamuan kudus juga yang percaya akan perjamuan kudus adalah pengampunan dosa. Tundukkan kepala, kita berdoa.